Bagaimana apabila sholat Id bertepatan dengan hari Jumat? Ya. Kita akan kerangkakan dulu. Kita sepakati dulu bahwa Jumat hukumnya wajib, kecuali 4 kelompok gitu ya. Dengan dalil Quran, Sunnah, Ijma. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dalil wajib orang melaksanakan Jumat di hari Jumat, ya, kecuali yang dikecualikan, yaitu hamba, anak kecil, wanita, dan musafir. Kemudian yang kedua, sholat Id disepakati oleh para ulama sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah itu sepakat. Tapi sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib, yaitu Imam Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam As-Sunani. Nah, itu di antara ulama-ulama ya yang mengatakan bahwa sholat Id baik Idul Adha atau Idul Fitri adalah wajib. Jadi tidak hanya mengatakan sunnah apa? Muakkadah. Sunnah muakkadah. Yang ketiga, kan ini akan punya konsekuensi semuanya, yaitu sholat duhur. Sholat duhur hukumnya apa? Wajib. Dan diwajibkan untuk berjamaah. Jadi sholat duhur sudah barang tentu hukumnya apa? Wajib. Ya, bagi yang telah balik, hukumnya wajib. Ya, karena sholat itu syarat wajibnya cuma satu, yaitu balik berakal. Ya, yang lainnya kan enggak. Karena sholat itu beda ya. Nah, sekarang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika bersatu Jumat dengan Idul Fitri, ya, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum jika sholat Jumat itu bersatu dengan Id. Jumhur ulama berpendapat tidak jatuh kewajiban Jumatnya. Jadi ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Abu Hanifah. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah berpendapat bahwa sholat Jumat tetap wajib. Tetap wajib. Apa dalilnya? Ya, dalilnya kembali kepada dalil umum, yaitu ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Mereka mengatakan bahwa nas ayat ini umum, baik hari-hari yang bukan Id atau hari Id, maka tetap terkhitob dengan hadis ini, dengan ayat ini. Jadi tidak ada satu pengecualian ya dari ayat ini menurut pendapat yang tadi, karena memenuhi panggilan adzan di hari Jumat hukumnya apa? Wajib, itu untuk menunaikan sholat Jumat. Kemudian pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan jika seseorang ikut sholat Id maka ada rukhsah baginya untuk tidak Jumat dan wajib baginya untuk sholat duhur.
Jadi wajib baginya untuk sholat zuhur. Jadi wajib baginya untuk sholat zuhur. Pendapat yang kedua ini ditafsil oleh para ulama, artinya dirinci oleh para ulama. Jadi ini adalah pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Gimana ini? Pahami dengan rinci. Jadi pendapat yang kedua itu, barang siapa yang sholat id maka ada rukhsah baginya untuk tidak Jumat dan baginya sholat zuhur. Dan baginya sholat zuhur. Nah, kita pastikan di poin kedua ini dengan hadis-hadis, nanti saya akan bacakan sebagiannya. Orang yang sholat Jumat, orang yang sholat Idul Fitri itu tentunya bisa melakukan dua hal berdasar pendapat ini, karena namanya rukhsah, yaitu melaksanakan sholat id, melaksanakan sholat Jumat. Dan ini paling afdol. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat id, rukhsah baginya untuk tidak sholat Jumat. Dan ini sebagian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang diberikan rukhsah ini hanya orang-orang yang seperti berada di tempat jauh, artinya ada di perkampungan dan tempat Jumatnya jauh gitu. Sehingga mereka menjadi berat untuk datang 2 kali berjamaah, maka mereka diberikan rukhsah. Ada yang mengatakan kalau berada di kota, berarti berada di dekat masjid, dan orang itu berada di sekitar masjid, maka tidak ada rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Jadi tidak ada rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Nah, ini pada poin kedua. Yang ketiga, siapa yang tidak melaksanakan sholat id, maka wajib baginya sholat Jumat. Jadi wajib baginya sholat Jumat. Jadi siapa yang tidak melaksanakan sholat id, maka baginya wajib sholat Jumat. Wajib baginya sholat Jumat. Nah. Kemudian berikutnya di poin ini nanti akan diulangi di ujung. Bagi imam yang ditunjuk kalau dulu oleh negara menjadi imam rawatib, maka wajib bagi dia untuk mengadakan Jumat di tempat yang biasa melaksanakan Jumat. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mau Jumat, Jumat, barang siapa yang tidak, silahkan tidak. Berarti harus ada yang sholat Jumat. Nah, baru datang pendapat yang ketiga yang dinisbatkan kepada Imam Atha Ibnu Rabah rahimahullahu ta'ala, yaitu pendapat yang mengatakan kalau orang itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka boleh baginya tidak sholat Jumat dan tidak sholat duhur gitu. Dan tidak sholat duhur. Dan tidak sholat duhur. Nusiba ila Atha, dan dinisbatkan kepada Imam Atha. Wa hadza qaulun syad. Ini kaul syad. Kaul nyeleneh gitu. Dan tentunya tidak dibangun di atas kerangka dalil yang kuat. Nah, jadi kesimpulannya kita akan kerangkakan. Kesimpulan pendapat yang kuat adalah pendapat nomor 2. Jadi pendapat nomor 2. Tapi kaidahnya harus kita bahas. Kaidahnya harus kita bahas.
Pertama, kita tahu dalam kaidah umum salat Jumat hukumnya apa? Wajib. Pahami dulu ya, biar kita paham turunannya. Salat Jumat hukumnya wajib. Bagi yang dapat rukhsah tidak salat Jumat, disepakati baginya apa? Salat duhur. Baginya salat duhur. Salat duhur? Enggak, ini Jumat dulu. Nanti idnya. Jadi kita kan salat Jumat hukumnya apa? Wajib. Bagi orang yang dapat rukhsah untuk tidak salat Jumat, siapa? Musafir, wanita, orang sakit, anak-anak. Apa bagi dia? Salat duhur. Sepakat enggak? Sepakat. Jadi ini ada kerangka yang harus kita pahami dulu supaya nanti tidak jadi rusak gitu pemahamannya. Ketiga, tentang salat Idul Fitri. Ada yang mengatakan salat Idul Fitri itu adalah wajib, seperti ulama Hanafiyah, Imam Ibnu Taimiyah dan sejumlah ulama. Ya, sejumlah ulama ya seperti mutaakhirin Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil, Syekh Albani mengatakan salat Idul Fitri, Idul Adha adalah wajib gitu. Ya, wajib. Nah, maka berarti di sini ada 3 ibadah ya. Salat Jumat, salat duhur, salat Id. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sejumlah hadis. Kita bacakan hadisnya. Satu hadis Abu Hurairah bahwa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad istama'a fi yaumikum hadza idani faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ati wa ana mujammi'un. Kata Abdullah bin Abbas, jadi Nabi SAW bersabda, telah berkumpul atau telah bertepatan pada hari kalian ini 2 id, itu Idul Fitri, Idul Jumat. Barang siapa yang ingin mencukupkan id dari Jumat, maka boleh. Wa inna mujami'un, tetapi aku, kata Nabi, akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat, hanya memberikan rukhsah. Nah, berarti diberikan rukhsah bagi orang yang sholat Id untuk tidak Jumat, itu ilahnya ada 2. Ilah, tahu nggak ilah? Alasannya gitu ya. Alasan pemberian rukhsah. Alasan pemberian rukhsah itu 2. 1, karena adanya sulit, orang yang jauh gitu ya. Yaitu untuk apa? Untuk hadirnya berjamaah 2 kali. Jadi sulitnya untuk berjamaah 2 kali, maka dicukupkan berjamaah di yang pertama. Nah, itu ya. Berarti pengguguran sholat Jumat itu bukan semata-mata karena melakukan sholat idnya gitu. Ya, bukan semata-mata idnya, tetapi karena ada masyakoh untuk apa? Untuk berjamaah. Masyakoh untuk berjamaah. Kenapa bisa dikatakan begitu? Paham ini? Kalau ada orang sekarang di Masjid Aisyah berkumpul sholat duhur, boleh enggak? Enggak kan tadi gugurnya Jumat. Gugurnya Jumat ya. Gugurnya Jumat atau gugurnya berjamaah?
Hah? Ya gugur Jumat intinya mah karena tidak diwajibkan berjamaah 2 kali. Pertanyaannya, ini kan logika ya. Logika, makanya jadi ulama harus yang cerdas. Kedua, kalau sekarang ada 200 orang ngumpul di Aisyah, tidak Jumatan boleh nggak? Mau jamaah sholat duhur? Hah? Ya nggak boleh, karena kalau istima mesti yang ditegakkan apa? Sholat Jumat. Kalau berkumpul maka yang ditegakkan sholat Jumat. Berarti ketika dapat rukhsah tidak sholat Jumat mesti sholat duhur gitu. Itu baru logikanya benar. Dan sangat aneh, ada satu statement sangat aneh itu, yaitu apa? Wanita yang ikut sholat id dia sholat duhur, tapi laki-laki yang ikut sholat id tidak Jumat tidak sholat duhur. Kan ini lebih kacau gitu ya, kerangka fikihnya itu gitu, kerangka fikihnya kacau gitu, kerangka fikihnya kacau gitu. Ya, kerangka fikihnya kacau. Nah, maka kesimpulannya begini, catat kesimpulannya, Pak Haji Deni catat biar tidak lupa. 1. Amalan terbaik jika bersatu Id dengan Jumat. Kita melaksanakan Id dan melaksanakan Jumat. Kenapa? Karena itu amalan yang paling afdol gitu kan. Selain khuruj minal khilaf, itu yang disebutkan oleh Nabi. Jadi barang siapa yang ingin maka lakukanlah. Yang kedua, bagi imam masjid atau bagi khotib, kalau ditakdirkan nanti menjadi khotib gitu, atau yang terpilih di pengurusan DKM, dan DKM ini masjid yang ditegakkan Jumat, maka wajib masjid itu mengadakan Jumat. Kenapa dikatakan wajib? Karena Nabi SAW mengatakan wa anna mujami'un, dan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mau Jumat ya Jumat, barang siapa yang ingin meninggalkan silahkan tinggalkan Jumat. Jadi silahkan tinggalkan Jumat dalam arti nanti sholat duhur. Jadi kalau tidak ada satu masjid yang menegakkan Jumat, maka ini mukhalafatus sunnah, ini menyelisihi sunnah, menyelisih sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang ikut sholat id dan dia tidak sholat Jumat, maka baginya sholat duhur 4 rakaat, kecuali kalau dia sedang safar maka dia boleh 2 rakaat. Dan dianggap batil, dianggap syadz pendapat yang mengatakan tidak sholat duhur sama sekali, karena itu pasti dari sisi kerangka dalilnya. Jadi artinya rusak dari sisi kerangka dalilnya. Ya. Kemudian berikutnya, ini dari kesimpulan penting, yaitu tidak benarnya, tidak lurusnya pendapat orang yang mengatakan yang tidak Jumat tidak sholat duhur.
Kemudian terakhir supaya lebih paham lagi, orang yang ikut sholat id dan demikian juga dia dirukhsahkan untuk tidak Jumat, maka dia wajib untuk sholat duhur. Siapa? Wanita, anak kecil. Ya, anak kecil walaupun belum wajib duhur, tapi dia diajari untuk sholat duhur. Ya. Orang musafir sedang safar, kemudian dia ikut sholat id, dia tidak sholat Jumat, maka baginya sholat apa? Sholat duhur. Kemudian juga penting disampaikan oleh saya di kesempatan sore hari ini, tidak ada cerita untuk tidak sholat Jumat karena menyembelih. Nggak ada. Saya tidak pernah menemukan dalil akwal ulama gitu ya, yang mengatakan cenah lamun bobolokot geus muncit gitu. Alasannya bukan karena menyembelih, karena sibuk ngabagi daging gitu untuk tidak sholat Jumatnya. Karena masyakohnya itu tadi apa? Beristimanya 2 kali kumpul. Ya, 2 kali kumpul. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah-kaidah yang tentunya perlu kita pahami, dan alhamdulillah udah lewat 10. Ya, dicukupkan sampai di sini pembahasannya.